Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Education Mat 15. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi gradien. Materi sebelumnya kalian sudah memahami bahwa cara menentukan garis pada persamaan garis lurus yaitu kita membuat tabel yang kemudian menentukan titik. Kemudian kita bisa mengarahkan atau menempatkan titik itu pada grafiknya atau sistem koordinatnya. Baik, untuk kali ini saya akan membahas tentang gradien. Ya, gradien ini nama lainnya adalah kemiringan garis. Ya, untuk gradien itu nama lainnya adalah kemiringan garis. Nah, untuk simbolnya dari gradien bisa kalian lihat. Simbol gradien itu adalah M kecil. Nah, M di sini kita bisa mengatakan yaitu miring. Ya, disingkat saja M. Kenapa miring? Nah, pada grafik atau sumbu koordinat yang sudah kalian pahami, kalian pelajari, di sini ada sumbu vertikal, sumbu Y, dan di sini ada sumbu horizontal atau sumbu datar X, di mana di sini ada pertemuan titik potong ya dari sini. Nah, misalnya ini saya hapus dulu sebentar. Nah, ya, yang ini. Kemudian ada perpotongan atau pertemuan. Nah, di sini ini saya anggap adalah Y dan yang di sini adalah X. Kalau saya simbolkan atau saya tuliskan berarti ini berbunyi X, 0 dan yang di sini berarti 0, Y. Nah, untuk konsep rumusnya gradien pada grafik ini yaitu rumus gradien atau M berarti bisa kita tulis M sama dengan Y per X. Untuk rumus gradien Y per X itu digunakan pada grafik. Ya. Nah, semisal contoh bisa kalian lihat di sini ya. Misalnya di sini 0, saya tentukan di sini misalnya 6. Ini sumbu Y dan kemudian di sini ada sumbu X. Di sini misalnya titiknya 4. Ya, kita pertemukan, anggap saja lurus ya. Ya. Di sini 6 sama 4, 6 itu adalah di sumbu Y dan 4 di sini adalah di sumbu X. Berarti ini untuk gradien atau kemiringan garis. Misal garis ini adalah garis H. Nah, kemiringan garis H berarti saya tulis MH adalah 6/4. Nah, 6-nya itu adalah sumbu Y dan 4-nya itu adalah X. Karena rumusnya Y per X. Berarti rumusnya kalau 6 sama 4 itu kalau disederhanakan bagi 2 yaitu 3/2. Jadi gradien dari garis kemiringan pada grafik tersebut adalah 3/2. Paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian pahami untuk contoh soalnya. Sebentar, saya ambilkan contoh soalnya dulu. Ya, di sini bisa saya ambilkan menentukan ya, menentukan gradien garis, menentukan gradien garis pada bidang koordinat. Nah, di sini ada dua versi ya, yaitu gradien
melalui satu titik. Nah, untuk gradien melalui satu titik bisa kita ambil contoh pada grafik. Nah, misalnya ini saya tentukan dulu. Di sini misalnya 3 dan yang di sini misalnya 2. Ini Y dan ini sumbu X yang di sini 0. Maka ini saya misalkan adalah garis miring atau kemiringan garis K. Berarti rumusnya gradien MK atau rumus kemiringan gradien dari garis K ini adalah 3/2. Paham ya? Bagaimana jika grafiknya itu, ini kan di kuadran 1. Kuadran 1. Bagaimana jika di kuadran 3? Ya, saya akan buat ini di kuadran 3. Ya, ini sama sumbu Y dan ini sumbu X. Saya tentukan garisnya dulu. Di sini saya misalkan nilainya negatif 3 dan yang di sini nilainya negatif 4 misalnya. Ini titik 0 ya. Nah, di sini berarti MK, MK bukan MK, tapi ini garis miring, yaitu saya misalkan ini garis R. Nah, berarti MR, gradien garis dari R ini adalah rumusnya tadi Y per X. Y-nya itu negatif 4, kemudian untuk X-nya sendiri negatif 3. Maka MR sama dengan negatif dibagi negatif adalah positif. Ya sudah, sisanya berarti 4/3. Paham ya untuk memahami soal gradien yang melalui satu titik ini? Ini pada grafik. Lah, bagaimana untuk contoh soal, ini misalnya yang A ya. Untuk contoh soal yang tidak pada grafik, misalnya yang C. Tentukan gradien dari titik M, misalnya di sini min 2,3. Berarti langsung saja gradien garis dari M, yaitu ini X-nya min 2, Y-nya adalah 3. Ya sudah, kita langsung saja 3/min 2, selesai. Ini jika melalui titik tanpa grafik seperti ini. Bisa dipahami ya? Kemudian, tadi melalui satu titik. Sekarang yang kedua, gradien garis melalui 2 titik. Nah, untuk melalui 2 titik ini, perhatikan skema dari grafik pada koordinat berikut. Nah, di sini saya tentukan kemiringan. Di sini misalnya titik P, dan yang di sini adalah titik Q. Ini sumbu vertikal Y dan horizontal X. Di titik P ini kita tentukan yang X1, Y1, dan yang titik Q di sini kita bisa menentukan bahwa ini X2, Y2. Jadi kita saling berurutan bahwa abjadnya itu P dulu ya, kita tentukan ini yang awal X1, Y1. Kemudian yang di sini adalah yang kedua atau Q, yang berarti bisa kita tulis X2, Y2. Maka karena rumus awal kita sudah tahu bahwa gradien ini adalah Y per X, ya, maka untuk rumus yang melalui 2 titik ini, MPQ, ya, maksudnya adalah gradien garis dari titik PQ ini adalah dengan ketentuan rumus ini. Kita ambil Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, kalian bisa pakai rumus ini atau kalian juga bisa memakai rumus yang satunya. Jika ini dimulai dari Y2, berarti bawahnya harus X2. Nah, bagaimana jika kita mulai dari Y1 kurangi Y2, maka bawahnya ini X-nya mengikuti atasnya. Kalau Y1 berarti ini X1. Yang di sini berarti X2.
Apakah ketemunya sama? Kita bisa buktikan. Perhatikan untuk contoh soal berikut. Nomor 1, tentukan gradien garis jika melalui titik, misalnya di sini B min 3,2 dan C-nya kita bisa ambil negatif 5, negatif 8. Nah, bagaimana solusinya? Kita akan membuktikan untuk kedua rumus ini apakah sama ya. Berarti bisa kita tulis gradien garis dari titik BC ya. Nah, kita pakai Y2 kurangi Y1. Nah, bisa kalian tambahkan di sini biar paham. Ini kalian bisa tuliskan X1, Y1, X2, ini Y2. Berarti Y2-nya di sini adalah negatif 8. Kita masukkan. Y2 kurangi Y1, Y1-nya di sini adalah 2, berarti 2, min di sini rumus ya. Terus per X2 dikurangi X1, berarti X2-nya adalah negatif 5 kurangi negatif 3. Jadi negatif di sini adalah miliknya rumusnya sendiri, dan negatif ini adalah miliknya negatif 3. Jadi saya tidak mengubah apapun di sini. Saya memasukkan ke dalam rumus. Nah, berarti di sini MBC, maksudnya gradien dari garis BC atau titik BC ini, kita hitung. Negatif 8 dikurangi 2, berarti hutang 8, hutang lagi 2. Nah, ini semakin hutang ya, negatif 10. Nah, di sini angka, huruf, ataupun notasi jika ketemu kurung itu artinya kali ya, diingat lagi. Berarti negatif kali negatif ketemunya positif. Bisa kalian tulis dulu, berarti negatif 5 tambah 3. Lah ketemunya berarti MBC sama dengan negatif 10 dibagi negatif 5 ditambah 3. Hutang 5 dilunasi 3. Bacanya kayak gitu biar nggak salah. Lah hutang 5 dilunasi 3 berarti masih ada hutang berapa? 2 ya. Berarti untuk ketemunya ini adalah 5. Kenapa 5? Negatif dibagi negatif positif. Lah 10 bagi 2 adalah 5. Lah bagaimana untuk yang rumus yang Y1 kurang Y2? Kita buktikan saja. Sama MBC sama dengan Y1 kurang Y2. Y1 di sini adalah 2. Berarti 2 dikurangi Y2-nya negatif 8 ya. Di sini Y2-nya negatif 8. Untuk Y1-nya di sini adalah negatif 3 dikurangi untuk X2-nya adalah negatif 5. Berarti negatif 5. Kalau kita hitung sama tadi ketemu kurung artinya kali, negatif kali negatif positif ya, 2 tambah 8 negatif 3 ini sama kali ditambahkan 5. Berarti 2 tambah 8 itu 10 ya. Hutang 3 dilunasi 5. Maka sisa 2. Nah, 10 bagi 2 adalah 5. Terbukti sama ya rumusnya ya. Jadi kalian di sini mau pakai Y2 dulu boleh, pakai Y1 boleh. Asalkan bawahnya ini mengikuti atas. Kalau Y2 ya berarti di sini X2. Y1 ya di sini X1. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, untuk contoh yang selanjutnya, ini saya balik. Gradiennya saya ketahui. Lah, kamu disuruh mencari titik pada yang di sini. Ya, di sini misalkan tadi nanti ada huruf N, P itu terserah dari soal. Nah, bagaimana soalnya? Perhatikan untuk contoh berikut. Yang nomor 2. Sebentar, saya carikan dulu untuk soalnya. Nah, untuk contoh soal di sini, perhatikan baik-baik.
jika diketahui bahwa titik A di sini negatif 7,2N, yang titik B di sini diketahui negatif 3N,6. Nah, di sini kalian disuruh menentukan nilai N. Nah, nilai N jika bergradien, ya, jika bergradien 2. Maksudnya berarti di sini gradien dari titik A, B ini adalah 2. Ya. Nah, kenapa? Karena bergradien 2. Bagaimana caranya? Caranya sama. Bahwa rumus gradien, karena ini titiknya AB, berarti saya tuliskan gradien AB yang nilainya 2. Rumus dari gradien melalui 2 titik tadi sudah kalian pahami, bahwa bisa Y1 kurangi Y2 atau Y2 kurangi Y1. Saya ambil Y2 kurangi Y1 berarti X2 dikurangi X1 sama dengan 2. Maka ini berarti untuk X1, Y1, X2, Y2. Nah, di sini Y2-nya ini adalah 6. Berarti 6 kita kurangi 2N. Karena Y1-nya 2N. Tulis saja, masukkan. Nah, X2-nya adalah negatif 3N untuk X2 ya. Dan X1-nya di sini negatif 7. Negatif 7 sama dengan 2. Kita operasikan dulu. 6 dikurangi 2N tidak bisa, ya kita tulis ulang. Dan di sini bisa dioperasikan. Negatif ketemu negatif, berarti positif. Sama dengan 2. Sampai sini ya, ini kalian tidak bisa mengubah jika tidak dipindahkan. Penyebut di sini bisa kita pindah ke ruas kanan. Kalau penyebut ini kita pindah ya, itu berarti kali. Atau pembagian jika dipindah jadinya kali. Ya, positif pindah jadi negatif. Begitu pula sebaliknya. Berarti 6 dikurangi 2N sama dengan 2 kali negatif 3N plus 7. Ya, ini dipindah sana semua menjadi kali. Nah, kita tulis ulang. 6 dikurangi 2N sama dengan, nah 2 di sini itu milik berdua. Jadi 2 berhak kalikan depan, 2 juga berhak dikali belakang. Menjadi 2 kali negatif 3N, negatif 6N, 2 kali 7 berarti 14. Setelah sampai sini, kalian bisa mengelompokkan suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu berarti sama. N dengan N, angka dengan angka. Ya. Berarti negatif 2N, negatif 6 jika pindah, negatif berarti positif. 14, 6 positif, pindah jadinya negatif. Kemudian, hutang 2 dilunasi 6, berarti ketemunya 4N sama dengan 14 kurangi 6, ketemunya 8. Maka N sendiri jawabannya 8 dibagi 4. Maka N di sini jawabannya 2. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, di sini untuk soal yang nomor 3, coba adik-adik bisa kerjakan. Ya, nanti hasilnya bagaimana kita akan bahas di lain waktu. Nah, untuk contoh soalnya saya tuliskan dulu. Sebentar. Hitunglah nilai B jika diketahui titik R. Di sini saya misalkan 3B, 7 dan S di sini negatif 11,5B.
bergradien negatif 3 ya. Silahkan kalian bisa kerjakan soal ini ya, nanti hasilnya bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu tetap mendukung channel Education Math 15 dengan mensubscribe, karena subscribe itu sangat gratis sekali ya. Kemudian bisa kalian like dan bisa kalian untuk men-share video ini agar teman-teman kalian dan video ini semakin bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.